aktivis gereja. Waduh. Nah, Terus diinjilin aktivis dong? gereja, udah itu dia kerjanya rentenir. Waduh. Rentenir. Jadi rentenir plus aktivis gereja. Karena dianggap rentenir, sebenarnya bukan rentenir, kadang ngebantu orang. Oh, Karena iya. orang susah. Iya. Dikasih uang, dipinjemin kan wajar. Semangat ibadah ketika kita mulai jadi mualaf itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Kita begitu seriusnya dan tekunnya luar biasa. Kita selalu nunggu yang namanya azan. Iya. Kapan nih azan kok lama-lama lama bener gitu ya. Lama bener azannya. Padahal baru kelar sholat ini. Baru kalau sholat. Udah nunggu azan. Masya Allah. Suatu hari, ya ini cerita mengenai istri ini kenapa bisa masuk Islam. Jadi berselang kira-kira ada sekitar 2 bulan. Suatu hari hujan. Hujan, jadi kan nggak bisa ke masjid kan, hujan. Jadi saya sholat di kamar. Sholat di kamar. Nah di situ istri kebetulan bangun. Nah dia melihat saya. Dia ada rasa nyaman katanya. Oke. Kalau suami saya nggak kayak dulu. Karena saya kan minum udah enggak. Main klub udah enggak. Hidup lebih bersih. Karena kan wudhu, apa-apa kan udah teratur. Jadi ada manfaat lah. Istri merasa ini kok suami saya kok berubah. Jadi lebih baik. Saya pengen. Oh gitu? Iya. Tapi waktu Bapak bersyahadat sama Habib itu, istri langsung tahu Bapak udah masuk Islam nggak? Dia tahu. Kan saya bilang saya mau masuk Islam. Terus dia gimana? Dia terserah. Soalnya saya nggak bisa diatur. Oh. Namanya orang belum punya anak tuh Pak? Belum punya anak. Nah udah akhirnya dia bilang sama saya mau ikut masuk Islam. Saya bilang kamu pikir baik-baik. Jangan kamu ikut saya gara-gara saya jadi Islam, kamu masuk Islam. Karena masuk Islam itu harus betul-betul serius, nggak bisa main-main. Enggak, saya serius. Saya kontak Habib. Alhamdulillah. Habib, istri saya mau masuk Islam. Ya sudah, Islamkan aja. Jangan ke klub lagi ya. Dia masih ingat tuh cerita itu. Dia ke klub dulu katanya. Ya udah enggak lah Habib, ini kan udah bener. Udah. Nah, diislamkan dia di Islamic Center Yogyakarta. Islamic Center Yogyakarta. Ya, di situ diislamkan sama disaksikan oleh 34 kiai. Masya Allah. Kebetulan kiai lagi kumpul di Jogja, ada acara. Masya Allah. Nah, itu diislamkan di sana. Alhamdulillah. Waktu itu uang saya sisa 400.000. Terus? Handphone satu harganya sekitar 250. Jadi sisa 650.000 kan. Hah? 400 tambah 250. Iya. Ya artinya kalau handphone saya jual bisa laku 250.000. Iya. Uang tunai 400. Kosnya sudah mau habis. Terus? 1 bulan lagi udah nggak ada uang lagi nih. Tapi saya nggak khawatir. Tapi waktu Bapak ke Jogja tuh Bapak kerja apa di situ? Saya bawa uang, ya nggak kerja. Oh, cuman bawa uang dari Batam. Bawa uang dari Batam, habisin di sana kan. Foya-foya. Foya-foya dan hedon kan. Sultan. Makanya ada teman buka klub kita langsung merapat. Widih. Ya langsung merapat ya nggak? Ya kita banyak duit. Oke. Terus? Nah pas istri syahadat duit mau habis. Ya udah mau habis. Tinggal 400 uang tunai. Saya masih ingat tuh kalau jual handphone 250. Gak ada lagi handphone tuh. Satu-satunya tuh. Udah habis pokoknya. Jual buat makan lah. Iya. Nah, Habib ngomong. Ini ada 34 kiai. Mau dikasih makan apa katanya. Ini Habib ini kejam juga, gue pikir kamu uang tinggal 400, lu mau suruh gue kasih apa? Terus aja Habib, saya cuma punya uang 400, ini sisa handphone 250, 650, bagaimana kita mau kasih makan Pak Kiai? Udah mana uangnya 400 katanya? Waduh ini Habib kejam sekali pikir kan. Istri juga bilang ini Habib ini kayaknya nggak punya perasaan ya. Masa uang tinggal 400 juga mau diambil, diminta semua. Terus? Kasih uangnya katanya. Ingat, justru dalam keadaan kekurangan kita bisa sedekah. Itulah nilai tertinggi yang Allah nilai. Bukan soal apa-apa katanya. Gue ngajarin lu yang benar. Gitu ya dia. Saya kan nggak paham. Iya. Setengah terpaksa juga sih sebetulnya mau ngasih itu kan. Setengah rela, nggak rela. Udah gue kasih 400. Kasih 400, udah dibeliin kue. Padahal tuh nilai kuenya lebih dari itu. Habib juga kasih. Cuma saya diajarin sedekah. Iya. Udah makan, udah segala macam sudah oke. Istri lebih parah lagi tuh. Sampai di sini nggak bisa ngomong. Kenapa? Kayak tercekek katanya. Waktu apa? Waktu sadar. Nggak bisa ngomong. Jadi sempat berhenti tuh.
berhenti terus baru lanjut lagi. Nah, lanjut lagi bisa lancar terus nangis. Nangis parah sekali, nangisnya lama. Teriak-teriak? Setengah teriak lah. Setengah teriak. Udah, jadi kelar tuh urusan. Sekarang duit kan sudah nggak ada nih. Terus? Sisa 250 kan. Handphone mau dijual kan? Iya. Handphone kok jual nggak ada komunikasi, mati kita kan. Jangan dulu deh, bertahan aja. Terus dia bilang, gimana nggak ada uang? Udah, nggak usah pusingin lah. Oh, apa kek? Yang penting kita sudah Islam. Kita sudah selamat, tenang aja. Sok tahu. Padahal nggak ngerti tuh. Sok tahu, selamat pokoknya. Terus? Menjelang mau habis kos, jadi artinya tanggal berapa gitu mau habis, 1 minggu sebelumnya Habib telepon. Santoso, kenapa? Siap-siap lu. Gua kasih lu kerjaan. Asik. Kerjaan apa, Bib? Lu kan bisa bahasa Mandarin katanya. Saya kan pernah jadi guide Mandarin. Iya. Tuh Sultan lagi butuh orang tuh. Widih. Wah, mantep kan. Butuh orang maksudnya apa? Ini Sultan kepengen katanya. Kepengen masuk di perusahaan daerah dia. Yang orang Islam, mukanya orang pribumi. Tapi aslinya Cina. Tapi mualaf dia bilang. Oh, untuk Sultan apa? bilang begitu. Maksudnya untuk jadi apa di situ? Untuk jadi bukan guide tapi penterjemah. Oke. Kan ada delegasi Cina mau datang nih ceritanya ke Jogja. Iya. Jadi masuk di perusahaan daerah. Ini kayaknya lu spesifikasinya cocok. Muka lu muka Melayu, tapi lu Cina, lu bisa bahasa Cina. Terus lu mualaf lagi kan? Iya. Nah, udah pas lah katanya. Waduh. Udah gini aja, belajar Jawa dulu katanya. Jadi saya dilatih belajar Jawa selama sebulan, budaya Jawa. Karena menghadap Sultan kan harus belajar dulu. Nggak bisa main ngelondong sana sini kan. Supaya adabnya dijaga. Nah udah belajar Jawa, nah, baru tuh dipertemukan sama Sultan. Begitu Sultan lihat saya, dia bilang, nah ini orangnya nih. Udah, saya cocok udah. Udah masuk langsung kerja. Asik. Wah asik kan langsung. Tapi yang kos-kosan seminggu tadi gimana sih? Udah lewat. Jadi gimana bayarnya? Ceritanya gini, ceritanya ketika Sultan sudah oke, dia bilang sudah stop aja di sini, nanti kamu tinggal di Kauman. Jadi di seberang rumah sakit Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Saya kalau ke Jogja saya selalu ke sana, tapi udah dirubah jadi ruko sekarang dalamnya. Udah tinggal di situ, kasih tempat tinggal lah. Kenapa? Karena di situ dianggap untuk pembinaan Islamnya lebih kuat. Nah, di situ kan memang Agus Dur juga di situ, katanya segala macam. Di situ aja dah katanya tinggal, aman sudah. Jadi udah keluar dari sana. Alhamdulillah tuh. Udah mulai kerja sama Sultan selama 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun ya, kurang lebih. Mantap. Jadi tenaga ahlinya Sultan khusus untuk hubungan dagang dengan Cina. Kita bikinlah pameran teknologi Cina pertama di Jogja. Di Yogyakarta. Nah itu saya ngurusin delegasi dari Cina termasuk pejabat-pejabatnya dalam berkomunikasi dengan Sultan. Alhamdulillah tuh. Itu Allah langsung jawab tuh ya? Langsung jawab. Padahal kita juga nggak gitu paham kan. Tapi kita yakin lah. Cuman berserah diri. Berserah diri, beres. Masya Allah. Nah, waktu berarti Ko Halim istrinya ikut masuk Islam setelah 2 bulan Ko Halim syahadat. Ya. Alhamdulillah tuh ya. Berarti suami istri sudah jadi Islam. Udah jadi Islam. Nah, terus setelah itu saya kan belajar. Kata Ustadz Fanani sudah meninggal ya beliau ya. Almarhum dia bilang dulu nikahnya nikah apa? Saya bilang dulu nikah Kristen. Oh kalau gitu nikah ulang aja karena pas mau memasuki bulan suci Ramadan. Cuma Ustadz nggak tahu saya belum disunat. Terus dia bilang. Jadi setelah ada 2 bulan tuh belum disunat? Belum sunat. Karena belum tahu. Belum tahu. Nah, terus udah itu saya bilang ya udah nikah Islam. Tapi ada satu hal nih Ustadz. Saya bilang saya belum sunat. Hah, belum sunat katanya. Waduh kacau katanya. Ya harus sunat. Oh ya udah kita sunat aja katanya. Ya udah kita cari. Terus sunatnya? Dicari lah. Kamu sunat bagaimana? Ada yang terkenal katanya tukang sunat gitu ya. Pergilah ke satu tempat, jalannya saya lupa. Udah lama soalnya. Begitu masuk. Di Jogja tuh ya? Di Jogja begitu masuk. Ada salib. Hah? Gede banget salibnya. Tukang sunatnya salib? Tukang sunatnya Katolik. Oke. Saya bilang nggak mau Ustadz.
Terus? Saya udah keluar dari sini, masa saya masuk lagi? Kan lucu kan? Ya, sebenarnya sih nggak ada urusannya. Iya, tapi kan saya merasa, waduh, saya dipelototin begitu ngeri. Saya bilang, saya udah keluar nih. Terus? Wah, pengkhianat kan dipikir. Pengkhianat. Ya, namanya juga kita Iya, apa iya. masih cetek lah. Iya, iya. Nggak mau di sini. Ini bagus katanya, nggak mau di sini. Aduh. Waduh, cari apa katanya? Udah cari-cari ketemu. Temu apa nih? Di Kauman. Hah? Saya kan belum di Kauman, masih di Mangkuryudan waktu Iya. itu. Di rumah sakit Ahmad Dahlan, Hah. Muhammadiyah. Iya. Katanya sunat di sini malah enak katanya, nggak usah bayar. Oh, Dia oke. udah hubungi Iya, katanya. iya, iya. Dia kan kalau Ustadz Fanani dia kerja di UGM. Dia dosen. Dosen. Nah, dia dapat informasi bahwa di rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu ada sunat gratis. Khusus mualaf atau enggak? Enggak, pokoknya sunat Semua? gratis. Oke. Nah, apalagi dia bilang mualaf mau sunat kan. Oke. Bayangan mereka saya tuh umur 15 16 lah gitu kan. Lucu nih. Kamu ketawa pokoknya. Udah daftar. Begitu tulis 41 tahun, dokternya langsung keluar. Kaget. Kok bisa sampai gitu tua nggak sunat kan? Saya kan mualaf. Oh mualaf katanya. Baru masuk Islam katanya. Oh iya, kalau mualaf katanya. Ya udah nggak apa-apa lah kalau mualaf. Mau dikerjain tuh sama dokter tuh. Wah ini mesti pakai gergaji ini katanya. Ngeri juga denger. Masa iya sunat pakai gergaji? Ya ini bercanda katanya. Ini serius. Ya saya kan nggak paham. Saya bilang nggak pernah sunat. Udah siapkan waktu. Udah siapkan waktu. Udah pagi kan. Dia bilang jam berapa? Oke sunat. Ruang operasi ya, bisa masuk kan. Nah ini cerita sunatnya nih. Saya nanya dulu Ustaz, kan? Ini kalau sunat proses berapa lama? Ya seminggu juga beres. Iya. Nggak lama lah. Yang bener, seminggu udah bisa jalan. Asik. Tenang aja. Udah jalan? Udah bisa jalan katanya. Kirain. Ya udah bisa jalan, boy tenang aja katanya. Seminggu udah beres. Ya udah aman lah ya, kita datang terus masuk ke ruang operasi. Kan dingin tuh ruang operasi. Saya baru tahu tuh ruang operasi, belum pernah masuk ruang operasi, baru kali itu. Kan dingin. Dingin, disuruh buka celana kan. Ini mana nih? Kok nggak ketemu katanya? Mau simpan di mana? Apanya? Itunya. Lah, kok Mengecil kan karena nggak takut juga kan. Ini kemana katanya nggak ketemu kan. Kurang ajar juga kan. Saya udah takut ya kan. Udah. Ciut ini katanya, ini gimana sih? Gimana mau sunat? Udah habis juga katanya. Astagfirullah. Udah itu lama dia bilang, tunggu ya, kita proses katanya. Tunggu Pak. Itu sebelum disunat, yang nyukur siapa? Belum. Iya, tapi akhirnya yang nyukur siapa? Nanti saya cerita. Oh, nanti. Ya, tenang aja. Iya. Ya, udah itu. Seru ini. 2 jam ini jadinya. Udah. Nah, prosesnya harus dibersihin kan katanya. Iya. Saya bilang, Dok, siapa yang bersihin? Udah tenang aja katanya. Pokoknya beres. Asik. Cuma ini mesti dikeluarin dulu nih. Sembunyi dia di dalam katanya. Ngumpet katanya. Ya udah. Gimana sih dingin banget? Saya bilang, Dok, ya ini ruang operasi memang harus dingin katanya. Gitu. Ya udah. Kalau panas padang pasir gitu. Padang pasir. Ya, tapi dia ngomong gitu. Dia bilang harus dingin. Ya udah. Akhirnya ya lama-lama kan ikut menyesuaikan udara kan. Ya, keluar lagi tuh dia. Muncul kan. Alhamdulillah lah muncul. Tuh udah muncul tuh dia. Saya bilang menyesuaikan, Dok. Ini kan dingin. Asik. Udah, oke. Sebentar ya katanya. Masuk tuh mahasiswi ada sekitar 6 orang Mahasiswi sama mahasiswa. Mahasiswi Sama mahasiswa ada sekitar 8 orang. masuk ke ruangan operasi. Ngapain? Ya ilah, Dok, ada apa? Ini calon dokter. Oh. Jadi mereka bisa lihat langsung. Oh. Nah, dokter bilang, inilah bentuk yang kalian halu lihat dari laki-laki yang usia 40 tahun. Astagfirullah, itu saya malunya minta ampun. Tau. Udah itu dokter bilang, coba salah satu tolong dicukur tuh. Dibersihin katanya. Yang nyukur akhirnya mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswi. Oh, mahasiswa nggak mau. Dok, kita nggak pada tolak-tolak kan. Saya bilang, Dok, kapan nih saya disunat? Kalau begitu terus kan. Akhirnya disuruhlah susternya datang. Dicukur bersih. Udah itu waktu sunat dikasih lihat. Nih lihat nih katanya. Ini udah barang lama ini katanya. Astagfirullah. Jadi omongan gitu, jadi cerita.
Ini udah karatan Udah gitu ya? karatan, udah disunat lah. Ya, proses berlanjut kan. Oh, saya dalam hati udah kesel sekali sama Ustaz Fanani itu. Oh. Saya kepengen cepat-cepat mau ngomong Ustaz Fanani, kenapa saya dimasukkan ke tempat dokter yang kayak begini, dimainkan gitu loh. Nah, akhirnya sudah selesai sunat. Kan katanya selesai. Akhirnya nyukur siapa? Ya itu suster. Oh, suster. Suster masuk, dia cukur, terus disunat, beres. Udah itu, ya kan pemulihan ya, pemulihan. 3 bulan saya baru sembuh. Masya Allah, bukannya 1 minggu. 3 bulan saya baru bisa sembuh. Alhamdulillah, saya bilang. Kenapa lama gitu? Saya bilang, kenapa lama begitu? Ya itu tergantung amal dan perbuatan. Ya itu serunya waktu sunat. Tapi alhamdulillah setelah sunat, saya nikah ulang di Islam. Nikah ulang? Di KUA? Di KUA. Dapat bukunya, buku nikah. Habis itu masuk bulan suci Ramadan, kita sudah bersih. Jadi kita sudah sunat, sudah nikah ulang. Alhamdulillah beres. Nah, itu sedikit mengenai sunat. Makanya sunat ini merupakan hal yang jarang saya mau cerita. Ya, cuma dengan kodon dia aja ini. Saya mau cerita. Ya, Nggak, gini mau nanya. Kan kalau orang mau operasi walaupun sunat, kalau di rumah sakit biasanya kan ada kain hijau yang untuk menutupi itu. Ya kan? Kain hijau yang di tengahnya ada bolongannya tuh. Itu kagak. Nggak ada. Kagak, langsung buka. Apaan kain hijau? Apa nggak kacau tuh mungkin? Waktu di tempat Halim terlentang, nggak ada bantal. Ada bantal, cuma dia nggak pakai kain langsung dibantai di situ. Ada bantal kan? Nah itu waktu mahasiswa 8 mahasiswi ada 8 orang, itu bantalnya nggak ditaruh di atas mata gini bantu temen. Saya sebetulnya bukan saya yang malu, mereka yang malu. Oh, mereka yang malu. Mereka yang malu, jadi mereka ya sedikit buang-buang muka sambil senyum-senyum. Aduh, terus waktu sebelum disunat kan udah dicukur. Terus sebelum dipotong nggak disemprot WD-40, Pak? Enggak. Kan udah karatan. Terus satu. Ya kan buat ngilangin karatan WD-40, Bang. Saya cerita sama istri saya sudah bilang, waduh, kamu udah dikena bully sama dokter. Nah, terus ada satu lagi nih, Pak. Ini saya pengen konfirmasi nih ya. Tadi kan Ko Halim cerita bahwa Ko Halim akhirnya nikah ulang. Saya kan juga sering menghadapi kasus-kasus seperti itu kan. Orang yang baru masuk Islam, sudah suami istri, yang masuk Islam baru satu, yang satu belum. Terus kemudian misalnya contoh dua-duanya juga masuk Islam bareng, bagaimana? Pertanyaan paling besar, apakah mereka harus nikah ulang? Ya kan? Nah ini saya akhirnya malah dihubungi sama salah satu pejabat di kantor urusan agama, ya KUA. Beliau malah mengatakan kepada saya, jadi kalau suami istri dari agama non-Islam bersama-sama masuk Islam, selama mereka bukan mahram, itu tidak perlu nikah ulang, Pak. Nah, jadi mereka hanya cukup membawa akte nikah ke KUA untuk dilakukan proses penggantian menjadi buku nikah. Itu kalau berbarengan, Pak ya. Terus kalau untuk yang suami istri yang masuk Islam baru salah satu, selama mereka belum istilahnya, satu baru masuk Islam, satunya belum, tapi masih ada tenggang waktu. Tenggang waktunya itu boleh dikatakan mengikuti periode masa idah lah, Pak. Ya, itu juga sebenarnya nggak perlu nikah ulang. Ya, artinya gini, misalnya satu suaminya masuk Islam, yang istrinya belum mau masuk Islam. Tapi kalau udah lewat masa idah, nah itu hukumnya sudah batal menurut Islam. Pernikahannya tuh udah batal menurut Islam. Jadi waktunya hanya ditunggu selama masa idah. Ya, ini kalau saya salah tolong koreksi nih. Tapi kalau sebelum masa idah seperti kasus Ko Halim, istrinya dalam 2 bulan kemudian menyusul, itu tidak perlu. Itu tidak apa-apa, itu masih sah. Gitu. Itu cuma yang pengen saya konfirmasi, Pak. Karena ini kan juga bisa menjadi info nih buat yang lain. Memang sih waktu itu nggak ada omongan bahwa ada keharusan. Cuma istri bilang dia kepengen punya buku nikah Islam. Nah, tinggal bawa aktenya ke KUA. Kita nggak punya akte dulu. Kita nikah itu cuma nikah gereja biasa, nggak dikasih akte. Kalau Bapak nikahnya di gereja, berarti kan Bapak dulu waktu nikah belum sampai ke catatan sipil? Belum. Nah, kalau itu
untuk urusan negara, admin negara ya Bapak harus ke KUA untuk nikah, untuk dinikahkan. Makanya akhirnya kita nikah gitu loh, karena di KTP saya belum kawin tulisannya. Gitu. Makanya akhirnya ya kita pikir ya udahlah nikah ulang aja. Nah, akhirnya kita nikah ulang dapat buku nikah karena ketika dikeluarkan buku nikah juga ada rasa kebahagiaan sendiri. Alhamdulillah. Nah, kita merasa bahwa kita resmi lah resmi jadi Islam. Ya itu benar Pak, KTP, karena Bapak sebelumnya belum dicatat di catatan sipil. Ya, belum ada catatan sipil, belum. Oke. Belum ada catatan sipil. Kalau sudah punya akte nikah di catatan sipil, tinggal itu ditukar dengan buku nikah di KUA. Oh, ya. Nah, ini mungkin informasi untuk mualaf-mualaf ya. Iya. Ini. Ya. Alhamdulillah. Ini kan cerita manisnya nih. Cerita dukanya? Cerita dukanya banyak. Oh, banyak. Itu manis. Itu manis. Sekarang dukanya nih. Jadi makanya mualaf itu jangan pikir cuma manis. Iya. Pahitnya juga ada. Jangan kira lo beriman gak diuji ya. Nggak diuji. Ini ujian datang pelan-pelan tuh satu-satu tuh. Jadi kasih lega dulu lah. Ibarat kata seperti ikan kita dikasih napas dulu sebentar kan. Habis itu turun lagi ya. Gimana nih? Ya. Nih, orang mah dukanya dulu Pak, baru manisnya nih. Manisnya dulu gimana sih? Kan orang mualaf itu kan selalu menganggap kalau udah jadi Islam kan harusnya semua serba rapi. Serba oke. Karena udah kita cerita manis dulu. Gitu. Ya seneng dulu kan. Sekarang baru kasih pahit nih. Baru kasih pahit. 4 tahun saya kerja sama Sultan. Terakhir saya berpikir, saya pengen usaha sendiri. Karena kerja sama Sultan kan terikat. Udah itu, maaf ya, politisnya juga banyak. Jadi bukan lagi cerita untung rugi, tapi cerita bagaimana kita urusan politik. Kita pikir udah 4 tahun udah bosan juga. Saya pikir mau pergi ke Bandung, mau usaha. Mau usaha apa? Usaha. Jadi gini, dulu waktu saya di Balikpapan, saya lama di Balikpapan dulu kerja. Sebelum ke Bali. Itu saya pernah belajar roti bakar. Nah, akhirnya saya ke Bandung dengan harapan buka roti bakar bisa laku kan di situ. Jadi saya cari tempat tuh di depan Indomaret tuh. Di Jalan Kopo itu. Bukan Kopo. Bukan Kopo, bukan yang apa? Apa sih namanya itu? Lebih panjang. Bukan lebih panjang. Itu yang Saritem. bukan Saritem, lain lagi. Saritem kan banyak yang jual kue Pak itu Pak. Saritem beda. Bukan, di Saritem kan ada gang kue tuh. Iya betul, itu gang kue. Makanya nggak mau gua ke sana ada gang kue masalahnya. Ya terus, apa? Yang jualan itu tuh yang apa? Aduh, roti bakar. Bukan roti bakar. Bukan. Bondon. Apa Bondon? Bukan Kopo, tapi setelah Kopo itu apa sih? Terusan Kopo. Itu tuh orang Bandung tuh apa? Bandung apa sih? Yang Soreang. Bukan Soreang, yang ada restoran Padang. Ciwidey. Bukan. Ciwidey. Ya udahlah, pokoknya di Bandung lah. Di Bandung. Pusing kita ngomong kayak gitu apa gitu urusannya. Kenapa jadi kuis ya? Pokoknya jadi kuis. Terus? Nah, udah itu. Udah kita mulai usaha dengan harapan bahwa kita bisa mandiri kan. Ternyata di Bandung konsep usahanya kalau baru, rame. Jalan saya kos tuh waktu itu, kos di rumah orang Bandung di daerah situ juga. Nah, udah begitu jualan, ternyata setelah 4 bulan sepi. Terus nggak bisa jualan lagi tuh. Sepi kan udah mulai habis duit tuh. Udah mulai habis duit. Nah, waktu itu saya kos di rumah orang Bandung, orang Islam. Kayaknya baik orangnya. Nah, ketika dia dengar saya udah mulai bangkrut, dia bilang, ini kos kamar ini mau dipakai sama saudara saya. Dia takut saya nggak bayar. Disitulah datang mulai ujiannya. Jadi kita itu diuji dengan tingkah laku orang Islam, oknum, yang nggak mencerminkan orang Islam. Nah, ini kan sakit juga perasaan tuh, seakan-akan diusir kan. Ya udah nggak apa-apa. Nggak punya tempat tinggal. Pindah? Ya habis kan, uang sudah habis, tempat tinggal pun udah ada. Akhirnya saya bilang sama istri saya, gimana ini caranya? Oh ada tante saya di Bandung. Tante istri di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kita tinggal di situ aja katanya. Saya ke situ. Ternyata tantenya itu aktivis gereja. Waduh. Nah, terus diinjilin? Gereja, udah itu dia
kerjanya rentenir. Waduh. Rentenir. Jadi rentenir plus aktivis gereja. Karena dianggap rentenir, sebenarnya bukan rentenir, kadang ngebantu orang. Oh, iya. Orang susah. Iya. Dikasih uang, dipinjemin kan wajar kan. Tapi kan baliknya pakai bunga. Nah, itu kan karena jeripaya. Oh, jeripaya. Jadi pokoknya, Iya. pokoknya salah aja gitu. Iya. Terus saya bilang ini nggak benar ya, itu jeripaya mau gimana sih. Ini si Eri ketawa terus. Udah. Terus? Tinggal di situ. Nah, tantenya bilang, selama kalian tinggal di sini, kalian harus ikut aturan saya. 1 minggu harus ke gereja. Widih. Kita nggak mau tahu lu mau Islam mau nggak ada cerita. Harus lu ke masuk gereja. tempat gua, lu mesti ke gereja. Widih. Terus? Ya mau nggak mau kan? Hah? Mau nggak mau. Ke gereja tuh? Ada tempat, iya ke gereja. Nah, ke gereja, saya sama istri sepakat. Begitu masuk gereja, waktu doa, baca Al-Fatihah. ini kok ada aja ya orang begini ya. Kemarin ada Chinese juga, istrinya masuk Islam, tapi belum kasih tahu suaminya, tetap diajak ke gereja, di dalam gereja dia zikir. Ini ada baca Al-Fatihah di gereja. Ada baca Al-Fatihah, baca sedikit doa-doa di gereja, udah kita ikut aja lah. Nah, yang paling sedih itu adalah ketika memasuki bulan puasa. Nah, waktu itu udah mau masuk bulan puasa. Kita nggak boleh ke masjid, walaupun masjidnya cuma jarak sekitar 4 rumah dari rumah tante. Jadi kita sholat di rumah. Sholat di rumah, kalau saya sholat, istri saya jaga. Kalau tante pulang kasih tahu. Kalau saya sholat, istri saya jaga. Jadi alhamdulillah selama dengan sistem rolling begitu rolling. Nasib sipan. Alhamdulillah tuh, malaikat jaga kita ya. Jadi nggak pernah ketahuan. Nah, cuma yang nggak bisa kita hindari itu adalah puasa. Ya. Jadi pada saat puasa kita disuruh makan. Waduh. Nah, waktu itu sedih sekali. Gitu. Kalau cerita itu saya selalu merasa sedih banget gitu. Jadi kita merasa bersalah sama Allah kan. Bahwa ini puasa kok kita disuruh makan. Jadi waktu makan sambil nangis? Nangis sih nggak berani. Nggak berani. Jadi kita juga pengen tunjukkan bahwa kita punya kekuatan mental. Kita nggak takut lah. Gitu. Ayolah kita jalanin ya. Tapi kita makan nggak banyak. Ya, kita tetap niatkan untuk puasa gitu. Nah, sempat tuh lewat tuh masa puasa tuh. Nah, suatu hari ada kesempatan nih. Ada kesempatan saya sempat ke masjid gara-gara disuruh beli obat. Sama tante. Pinjam motor, pergi saya mampir ke masjid. Yang dekat patung rumah itu atau bukan? Oh, tempat lain lagi. Jauh. Nah, kalau tempat rumah kan terlalu dekat. Tahuan Ya. nanti saya agak jauh. Terus? Nah, waktu saya sholat di masjid begitu kusuknya ada beberapa jemaah lihat. Ini wajahnya bukan wajah orang Bandung. Tapi kok sholatnya luar biasa gitu. Mungkin kusuk kali dia lihat karena kan jarang ke masjid. Udah katanya. Sujudnya 5 menit tuh baru bangun mungkin tuh. sujudnya lama, ngomongnya lama kan. Saya pikir ini siapa ini kan ada perhatian. Dia tegur saya, dia tanya gini-gini, saya cerita bahwa saya sekarang tinggal di mana. Dia tanya, saya bilang gini, terus dia bilang di rumah bagaimana? Ya saya ceritakan apa adanya. Keluar dari sana. Waduh. Bagaimana caranya keluar kan harus ada tempat tinggal. Kita siapin tempat tinggal. Masya Allah. Kita dikasihlah satu tempat tinggal di Ciawi. Jauh. Dan Soekarno Hatta ke Ciawi kan jauh. Udah kamu tinggal di Ciawi aja. Kita kan belum ada kerja. Jadi bawa istri keluar? Bawa istri keluar. Langsung permisi izin. Terus kita bilang kita mau pergi, mau ke satu tempat. Tapi kita nggak bilang dibantu sama orang Islam. Kita baik-baik perginya. Yang saya senang itu adalah ketika kita tinggal di sana, kita ikutin, tapi kita nggak pernah berakhlak buruk. Kita pertahankan itu. Jadi dia juga nggak merasa sakit hati atau merasa sia-sia. Akhirnya kita pindah ke Ciawi. Nah, pindah ke Ciawi di satu kos. Itu satu Ini Ciawi mana? Ciawi Bogor apa Ciawi? Cimahi apa? Cimahi. Cimahi. Gue bingung Cimahi. Dari Bandung ke Ciawi jauh bener. Cimahi. Masjidnya di Bandung. Cimahi. Pindah ke Cimahi. Terus? Nah, pindah ke Cimahi itu ada satu rumah 2 lantai. Yang mau dikos lantai bawah. Ternyata kos itu jarang orang mau karena sering terjadi hal-hal gaib. Serem. Seram karena kirinya kuburan, kanannya kuburan. Tapi paling murah. Kalau nggak salah waktu itu 125.000. Sebulan? Kamarnya gede. Sebulan? Kamarnya gede, listrik gratis segala macam lah gitu. 125.000. Nah itu kan dikasih lah di situ.
Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah keluar dari rumah kan. Udah kita di situ. Nah, disitulah kesempatan saya menyadari yang awalnya ketika cerita kematian. Kan cerita kematian tuh awalnya tuh. Sekarang kan dekat sama kuburan. Iya, kanan kiri kuburan. Kanan kiri kuburan kan. Terus? Berarti memang satu hari kita akan ke situ kan. Iya. Ya saya mohon pada Allah supaya kita dimudahkan. Nah, terus ketika sudah di sana kita cuma makan juga ala kadarnya, ya. Suatu hari saya punya ide. Saya kan butuh pekerjaan. Saya kan bisa bahasa Mandarin. Harusnya kan punya nilai jual lah. Iya, gitu. iya. Gimana nih caranya kan? Udah akhirnya saya pikir udah saya masukin ke koran aja. Bahwa saya butuh pekerjaan. Mengerti bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Usia sekian, siapa yang kira-kira butuh, saya siap. Oh, masih ada koran tuh Pak ya? Masih ada koran, mainannya koran. Oh iya. Udah akhirnya masuk. Akhirnya saya minta bantuan dari teman yang di Muhammadiyah, teman yang ketemu di masjid itu. Iya. Dia bilang, oh udah kita pasangin katanya, seminggu dipasangin. Akhirnya ketemu jodohnya. Ada yang nyari. Orang Hindu mualaf juga. Oh, Hindu mualaf. Istrinya orang Palembang. Nah, kita dipekerjakan di situ. Alhamdulillah. Nah, lewat lagi tuh satu masa Ya. di mana sudah mulai membaik ekonomi. Itu yang paling duka atau masih ada lagi tuh? Masih ada. Oh, ada lagi. Panjang. Waduh, sampai jam 2 nih kita nih. Jam 2 kita. Nggak apa-apa, Pak. Dari tahun aku yang nggak apa-apa, aku yang capek. Kalau ini nggak apa-apa kok, gua yang capek. Ya, disingkatin aja Disingkatin. Jadi Ya. intinya bahwa menjadi mualaf itu tidak selalu manis, tidak juga selalu pahit. Iya. Tapi ketika kita pahit, kita diberikan jalan untuk manis. Ya. Cuma kita harus siap untuk hadapi prosesnya. Itu yang saya rasakan. Oke. Nah, perjalanan demi perjalanan, ya, alhamdulillah karena kita dari awal pada saat ujian terberat itu adalah ketika di rumah tante, karena dia kan Kristen. Oke. Kita berdua, ibarat kata kita berdua kuat untuk mempertahankan akidah dan tauhid. Nah, disitulah Allah kasih nilai. Itu ya. Tapi tetap diproses, Bos. Walaupun dikasih makan tuh ya. Kalau dikasih makan. Pas puasa tuh ya. Pas puasa. Nah, kalau kita nggak kuat, kita kan udah pasti. Karena dia juga tawarin waktu itu. Kalau kamu mau masuk Kristen, saya nanti carikan rumah buat kalian berdua. Bantu. Kasih kerjaan. Ada rayuan juga sebetulnya. Tapi kita tetap bertahan. Nah, jadi makanya pengalaman mualaf itu, kalau saya kan sebetulnya dari mualaf sampai sekarang kan sudah hampir 20 tahun. Berarti dari tahun 41 ya. Iya. Umur 41 sekarang udah 62. Iya. Berarti 22 tahun, 21 tahun. Iya. Ya, jadi memang suka dukanya banyak. Gitu. Tapi pada intinya yang bisa saya sampaikan itu adalah bahwa tidak mulus, masih diproses. Iya. Jadi harus siap-siap. Jadi di Bandung berapa tahun, Pak? Di Bandung nggak lama. Nggak lama. Ya Bandung sekitar ada 3 tahun lebih kok, 3-4 tahun. Nah, terus kepancing sama teman dari Jakarta nih. Apa nih? Kepancing Ada apa job, ada job. Oh. Kamu Jakarta lebih berkembang. Datang tuh rayun mautnya. Widih. Jadi apa di Jakarta? Pegang forwarding company. Oke. Cakep. Ya. Dikasih apartemen. Di Priok? Bukan. Oh. Di Kelapa Gading? Bukan. Di daerah Pluit. Oh, Pluit. Beli Sakti. Terus? Beli Sakti. Tapi dikasih apartemen di Pluit juga. Nah, kan merasa bahwa ini kesempatan baik. Iya. Nah, kita nggak sabar tuh. Iya. Saya bicara sama istri, ayo kita pindah aja ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Tahun Tahun saya lupa pokoknya ya? dari Bandung lah terakhir. Terus pindah ke Pluit. Pindah ke Pluit, sempat di situ. Nah, di situ ada lagi gejolak-gejolak. Akhirnya balik lagi nih gaya-gaya Batam nih. Diarahkan ke situ. bisa? Diarahkan, bukannya kita balik, diarahkan. Jadi ada peluang lagi untuk balik lagi ke kondisi di Batam. Nah, ini kalau flow-nya kita lihat kan memang ada ujiannya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita nggak sampai terjerumus lagi. Nah, sempat juga bubaran, nggak bantu dia lagi. Nggak bantu dia lagi. Nah, karena ada peluang lain, akhirnya saya kerja di tambang. Nah, saya kerja di tambang ada sekitar
10 tahun lebih. Kerjanya di Jakarta atau Kerja di Jakarta, tapi bolak-balik Kalimantan. Oke. Nah, sampai hari ini kemarin saya mengambil keputusan untuk pensiun. Umur 56 kan pensiun. Saya ambil keputusan pensiun, terus saya umroh satu keluarga. Terus saya mau mengabdikan diri untuk membantu mualaf. Masya Allah. Ya, jadi artinya mualaf-mualaf itu mau kita kasih bantuan dalam hal apa supaya mereka jangan takut. Karena kita mengalami sebagai contoh hidup lah. Gitu. Nah, kita mulai bantu. Nah, belakangan ini untuk dakwah saya gabung dengan Mualaf Center Indonesia Peduli, Bogor Timur. Untuk pribadi saya bikin channel Ko Halim TV. Wih, untuk sedikit banyak dakwah-dakwah kecil-kecilan lah. Kayak Kodondi kan viral. Viral kemana-mana. Kalau saya kan ibarat kata mungkin ada orang-orang yang kepengen tahu apa secara psikologi apa gitu. Kita berbagi tiap pagi jam 7 itu ada acara secangkir kopi. Di pagi hari. Oh gitu. Iya. Narasumbernya? Narasumbernya saya sendiri. Oke. Ada hostnya. Ada host. Hostnya nggak ada. Gua langsung sendiri aja. Oh, ngomong sendiri. Yang bantu saya anak saya. Oh gitu. Pakai kamera kecil lah, nggak kayak gini. Gitu. Dipaksa tuh anaknya. Anaknya dipaksa tuh Pak. Dipaksa. Kalau nggak gua nggak kasih uang jajan. Enak aja lo. Kalau nggak bantu lo nggak dikasih uang jajan lo. Gitu. Nah, mulai di Dana mana sekarang tinggalnya Pak? Saya di Citra Indah City. Sekarang Citra Indah City. Iya. Dari tahun berapa itu? Itu setelah pensiun? Sebelum pensiun. Oh, sebelum pensiun memang tinggal di situ? Saya 2019 pindah. Ya, nggak salah 2019 ya. Itu masih kerja di tambang? Masih kerja di tambang. 2019. Pensiun udah berapa tahun Pak? Pensiun udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Masih hidup aja. Iya. Oh, jadi sekarang Bapak kesibukannya pagi bikin konten. Bikin konten. Tapi bantu mualaf-mualaf. Bantu mualaf-mualaf yang perlu bimbingan langsung maksudnya. Kita kalau di Citra itu mereka lebih suka sistem kunjungan. Jadi kalau kita ada waktu, kita kunjungi, kita ajak ngobrol, ngopi. Nah, mereka lebih suka begitu daripada suruh kajian. Jadi beda konsep pembelajarannya. Soalnya dia merasa kalau belajar kajian pusing katanya. Nah, mendingan ngobrol aja dah. Saya datang, saya ajak ngobrol. Jadi Ko Halim ini berarti mengurusi MCIP yang di Bogor Timur. Ya. Oke. Kemarin jadi selama 17 bulan saya pegang Mualaf Center itu sudah ada sekitar 11 kali syahadat. Masya Allah. Orang-orang Citra aja. Iya. Gitu. Orang-orang Citra? Itu Ko Halim yang ngajak-ngajak apa gimana? Enggak. Jadi mereka datang sendiri. Mereka bilang kan banyak masjid kita di sana. Ada masjid yang ada yang mau syahadat, saya dihubungi. Tolong syahadatin lah katanya. Kita keluarin surat untuk mereka supaya mereka bisa merubah statusnya kan. Gitu. Jadi itu aja sih. Tadi kan saya dengar nih sebelum kita mulai nih. Apa? Ko Halim kan bilang di Citra Indah itu ada 53 klaster. 57 klaster. 57 klaster terus 53 masjid. 53 masjid. 3 musola. Oke, 53 masjid, 3 musola, 57 klaster. Itu dari 53 masjid itu nggak ada yang bisa ngeluarin sertifikat mualaf, Pak? Nampaknya sih dulu pernah. Cuma pembinaannya yang kurang. Oke. Mereka kasih sertifikat tapi ya sudah. Lepas. Nah, kalau kita Mualaf Center kan beda. Kita kasih surat mualaf, kemudian si mualaf itu kita pantau. Dan kalau mereka punya masalah, mereka lebih leluasa untuk nyari kita. Karena kita sama-sama mualaf kan. Saya kan mantan mualaf, mantan kafir lah ya. Mantan kafir gitu loh. Jadi lebih pas kan. Enggak, lagi pula kalau MCP kan yayasan. Kalau masjid ini kan belum tentu punya yayasannya. Di sana masjid banyak yayasan. Banyak yayasan. Tapi sekarang mereka merasa lebih prefer kalau misalnya minta saya. Karena begitu mereka syahadat kan biasanya kita kasih sedikit kenang-kenangan, bingkisan. Gitu. Enggak, karena kan memang yayasan MCP ini kan memang spesifik untuk membina para mualaf. Sebetulnya MCP lebih spesifik untuk rescue. Rescue. Lebih fokusnya di rescue. Kalau pembinaan mualaf itu ya kita ini yang di daerah, seperti yang di Bali Pak Haskuru, kemudian yang di Magelang, kemudian itu masing-masing sih. Banjarnegara.
Iya, iya, iya. Nah, terus ada berapa Pak teman-teman di MCIP yang di Bogor Timur itu yang di dalam MCIP Bogor Timur itu? Maksudnya pengurus? Iya, pengurus. Pengurusnya cuma 3 orang. 3 orang. Ketua, bendahara, dan sekretaris. Oh, oke. Sekarang membina kira-kira berapa tadi? 11? Kalau misalnya pendataan yang kita bisa data itu sekitar 35 yang bisa dihubungi. Okay. Tapi ada beberapa yang pindah. Sekarang yang saya lagi fokus bina itu sekitar 11. 11. Yang baru sahadat dengan kita langsung ya. Kan ada mereka sahadat di tempat lain, tapi kan bergabung dengan kita. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini terkait juga dengan acara 23 Februari yang Dondi mau datang, jangan lupa. Oh iya. Saya udah catat kayaknya Pak. Catat ya. 23 Februari ya. 23 Februari. Itu baru satu masjid. Baru satu masjid. Ini masih ada 52 masjid lagi berarti. Nanti Kodondi bisa keliling 53 kali nanti. Dalam waktu 53 hari gitu. Terus kapan gue bikin podcast? Nah, jadi Masya Allah. Ya. Itu loh intinya. Ya. Masya Allah. Jadi memang mualaf ini agak spesifik. Ya. Dia gampang tersinggung. Dia agak manja ya, orang bilang agak manja. Kalau dulu kita kan mau manja sama siapa? Mau manja sama siapa ya? Ada mualaf center yang kita tahu kan waktu itu. Waktu Ko Halim di Jogja, itu belum kenal mualaf center Jogja Pak? Belum ya? Waktu itu belum kan ada ya? Belum ada mungkin, karena waktu itu kan waktu Habib urus saya itu kan dia nggak bicara soal mualaf center. Kalau misalnya waktu itu ada mualaf center, mungkin saya langsung diserahkan ke mualaf center ya. Malah diserahkan ke salah satu ustadz yang di Muhammadiyah. Supaya dididik gitu loh. MCI juga berarti belum ada ya? Kayaknya belum ada. Mualaf Center Yogyakarta. MCI kan 2009. MCI sebelumnya. Tapi kayaknya berapa tahun sebelumnya? Nggak tahu, saya nggak pernah tahu. Ya, nggak ada informasi lah. Iya. Masih ada komunikasi sama Habib itu di Jogja? Habib sudah meninggal. Almarhum. Sudah almarhum, udah meninggal. Termasuk ustadz yang didik saya di sana juga sudah almarhum. Jadi sekarang Ko Halim di masa pensiunnya mendedikasikan hidupnya untuk membina para mualaf. Ya, insya Allah. Di bawah MCIP ya, Mualaf Center Indonesia Peduli ya. Di area Bogor Timur. Ya. Di perumahan Citra Indah City. Jonggol ya. Jadi buat para mualaf yang mungkin berada daerah situ bisa merapat, ngopi apa ya? Ngopi. Asal jangan utang. Repot belum dari tembak asal jangan utang. Ini Erik ketawa terus ya, capek kok. Dia kalau ngutang repot kita juga nggak ada duit. Baru ngomong ngopi, tahu udah jangan ngutang. Nah, kalau mereka ada kebutuhan gimana Pak? Kalau mereka ada kebutuhan, saya juga ada kebutuhan. Mari kita butuh-butuhan dah. Ya bukan, maksudnya ya Bapak kan ada MCIP. Biasanya gini, biasanya kalau memang mereka sangat butuh, kita juga akan pikirkan caranya. Tapi itu jangan dijadikan satu keharusan. Jangan diandelin gitu. Ya. Sebetulnya mualaf itu punya potensi. Ya. Tinggal bagaimana dia bisa kuat akidah dan tauhid. Orang yang tauhid dan akidahnya kuat, dia nggak takut susah. Nggak takut susah betul. Dan selalu ada jalan. Ko Halim tinggal bilang nih, contohlah gua gitu ya. Nggak bisa juga. Kita nggak bisa menyamakan dia dengan kita. Tapi minimal semangat tauhid dan akidah kita waktu kita mulai jadi mualaf itu bisa saya bagikan ke mereka. Jadi jangan cuma lihat Ko Halim sekarang ini, harus tahu juga 20 tahun yang lalu itu juga berantakan gitu. Ko Halim, tadi nama channelnya apa tadi? Ko Halim TV. Ko Halim TV. Jadi tiap jam 7 pagi itu saya ada konten khusus sharing. Tapi bukan agama, karena saya nggak gitu paham ya agama. Sharing. Maksudnya sharing aja untuk bicara soal beberapa hal yang menyangkut psikologi. Misalnya soal ada beberapa lah, nanti bisa dicek di sana. Ya, buat pemirsa juga yang penasaran, pengen lihat kontennya Ko Halim kayak apa, Ko Halim TV ya di YouTube. Ko Halim aja di YouTube aja udah keluar. Udah keluar. Nggak ada 2 kok, 1 doang. Cuma 1? 1. Kalau Ko Dennis Salim kan ada. Kalau Ko Halim TV nggak ada, cuma gua doang. Saya-nya apa sih Pak? Selim. Halim, makanya saya-nya Lim. Sama mama saya-nya Lim. Ini Ko Donditan ya? Yang mana? Ini yang mana? Ini kan Tan kan? Chen. Ibu saya Chen. Mama saya Lim. Jangan-jangan ini ada
Bukan, nggak mungkin saya saudara kembar, nggak mungkin. Jauh Bukan. sekali bedanya. Maksudnya dari Mungkin ada mama saya. sanatnya mungkin ada kali. Ya ada sanat tuh, keren bener sanat. Kita kan mainannya Habib, Masya bos. Allah. Mainannya Habib ya bicara sanat. Iya, Masya Allah. Oh Halim, minta pesennya dong. Ya tadi acara jam 7 pagi sampai jam berapa? Nggak lama, cuma setengah jam. Oh setengah jam. Tapi 7 setiap hari? Setiap hari. Masya Allah. Setiap hari saya berusaha untuk menampilkan topik yang dibicarakan. Masya Allah. Dengan tidak profesional. Lah. Ya kan saya bukan orang YouTuber kan. Oh gitu. Saya cuma berusaha untuk berbagi. Gitu loh. Ya, Moga-moga yang nonton ya sekarang saya lihat di komen-komen pada doain Oko Halim supaya sehat. Dan alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Nggak usah dibayar kan? Iya. Itu alhamdulillah tuh sehat. Pinter juga nyari doa gratis ya. Begitu, doa gratis tuh, doa tulus itu. Oh tulus. Eri ketawa lagi tuh. Ketawa terus dia. Kacau nih satu ini. Alhamdulillah. Kita tadi sudah dengar kisahnya Ko Halim. Ya, kisah Ko Halim ini bukan kisah yang baik-baik saja. Iya. Ya, bukan yang manis-manis saja. Ada juga yang pahitnya gitu. Itu yang perlu kita pelajarin gitu. Nah, sekarang minta tolong nih Ko Halim kasih pesen dong buat pemirsa channel Donlitan. Oke, kalau gitu nasi goreng 1, capcay 2 sampur? Kan suruh pesan katanya, suruh pesan kan. Sampur 2, sampur. Sampur 2 ya. Nasi goreng pakai telur nggak? Telur ceplok ya. Telur ceplok. Aduh, Masya Ya, Allah. sebetulnya ini kan mau memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Bahwa kita tahu bulan suci Ramadan itu kan sebenarnya bulan pengampunan dan bulan rahmat dari Ya. Allah. Jadi artinya mualaf itu harusnya gembira. Ya. Jikalau dipanjangkan usianya sama Allah, termasuk saya, termasuk Ya. Kodondi yang lain. Belum tentu kita dikasih usia. Iya. Kita butuh kemudahan dari Allah. Iya. Semoga kita dipanjangkan usianya, Ya. memasuki bulan suci Ramadan, kita bisa berpuasa, Ya. mendapat pengampunan dan rahmat. Iya. Gitu. Amin. Nah, makanya mualaf-mualaf ini kalau disuruh puasa jangan kaget. Iya, Banyak iya. mualaf yang bilang sama saya, ini gimana sih kita dari dulu capek-capek kerja cari makan kok sekarang disuruh jangan makan. Nah, itu makanya mungkin ada pengertian yang belum mengenal. Belum ngaji Makanya lah. Kodondi diundang nanti ke Masjid Al-Uquwa Rosela Ya. untuk menyampaikan soal Ramadan juga dan Ya, tauhid. ya, Nah, ya. bagaimana kita memasuki bulan suci Ramadan, kita mau mempersiapkan apa saja, Ya. ya kan? Apa yang kita rasakan di bulan suci Ramadan nanti, apa Ya. yang kita peroleh, kan Ya. gitu. Jadi kan alhamdulillah ini ada banyak privilege sebetulnya di Masya Islam itu. Allah. Banyak Ya, privilege. betul. Orang lain kan nggak ada puasa sebulan. Iya. Kita puasa sebulan. Bener. Artinya kita latih diri kita, ya kan? Iya. Yang mualaf yang tahu biasanya katanya kalau udah puasa seperti orang diet katanya. Waduh. Wah, kacau betul. Iya. Seperti orang diet memang betul. Ketika puasa kita badan tentu akan sedikit berubah, ya kan? Menyesuaikan. Iya. Tapi intinya bukan itu sebetulnya. Intinya kita mungkin ya kita disuruh merasakan saudara-saudara kita yang mungkin nggak dapat makan. Ya, Kita rasakan tuh Iya. bagaimana sulitnya mereka sehingga bisa timbul empati dari kita. Ya. Yang kedua kita harus mengendalikan nafsu kita. Tuh. Karena biasanya pada saat puasa marah itu paling gampang tersulut. Ya. Nah, kita harus bisa kendalikan kan gitu. Makanya ini yang perlu disampaikan kepada mualaf, baik pun mualaf yang baru maupun mualaf yang mungkin sudah agak berapa tahun ya. Iya. Gitu. Iya. Nah, saya rasa kesempatan baik ini pesan saya, usahakan di bulan suci Ramadan ini harus benar-benar pakai Iya. kesempatan ini. Iya. Karena nggak tiap bulan suci kan, Iya, cuma setahun betul, sekali. betul. Nah, itu. Orang Islam yang sudah paham makna daripada bulan Ramadan itu akan merindukan. Merindukan. Orang giliran bulan Ramadan mau habis, wah itu kan malah tambah-tambah ya. Aduh, bentar lagi mau habis nih, bentar lagi mau habis nih. Begitu habis udah merindukan tahun berikutnya. Betul. Ketika kita bisa dikasih kesempatan buat di dalam bulan Ramadan untuk berpuasa, itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Betul. Karena kita sedang menjalankan perintah yang baik buat kita Ya, dan baik buat orang lain. ya. Masya Allah. Jadi puasa itu kan termasuk dalam 5 rukun Islam. Sholat, puasa, zakat, naik haji ke Mekah kalau Ya, mampu. ya. Nah, 5 rukun Islam ini
mualaf yang butuh untuk laksanakan. Betul. Jadi begitu masuk Islam, jangan ndak sholat. Kalau masuk Islam ndak sholat, ya bukan Islam berarti. Ya benar. Iya, bukan Benar, Islam. benar. Kita jadi Islam KTP. Nah, Nah, iya. itu. benar. Jadi ya harus sholat. Nah, kalau udah sholat, berarti kita harus nanti puasa. Iya. Kan? Terus kita zakat. Iya. Terus baru kalau ada rezeki, diundang sama Allah, belum tentu ada uang juga belum tentu bisa ke Mekah. Iya, Kalau nggak betul. diundang Allah kan, banyak orang kaya yang nggak bisa ke Mekah. Betul. Nah, kita berangkat naik haji atau umroh. Ko Halim udah naik haji? Alhamdulillah umroh belum haji. Umroh belum. Sama Ko Halim. Ya, Janjian ya, kita janjian. Janjian. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau nggak sempat naik haji, ya nanti kita janjiannya di sana aja gitu Ya, ya. di Solo mana? Di sono. Janganlah, jangan di Solo lah, di Aku sini jangan- aja, jangan di sini. Janjian di Jannah gitu. Jadi, Alhamdulillah. itu saja pesannya. Siap. Pak Doni. Heeh. Siap, alhamdulillah ya. Belum muslim belum kok. Pesan yang belum muslim? Oh, yang belum Muslim, Ah, moga-moga masih ada usia, Ya. ya kan? ya, Karena menjadikan seorang Muslim itu bukan kemampuan kita. ya, Kita nggak bisa kayak sales, ya, ya kan? Kita bukan model kayak gitu. ya, Ngajak-ngajak. Hmm. Itu semua tergantung adalah hidayah dari Allah. ya. Izin ya. Izin. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa paksa. Dan kita nggak kita tidak mempengaruhi. Ya, Islam itu tidak seperti itu. ya. Silakan nanti kalau udah ada hidayah, cari kodonditan. Wih, cari Gampang kok. MCIP. Cari MCIP kalau Ah. posisi ada di Bogor Bogor Timur. Timur. Kalau di sini ya cari kodonditan. Ya, Ko Halim tadi Cibubur. bilang. Kita deket loh ini. Iya kan, dekat cuman macet aja. Macet doang, tahan Iya, dekat tapi 2 jam. 2 jam. Nah, tadi kan Ko Halim bilang usia kita tidak pernah tahu ya. Betul. Kita nggak pernah bisa jamin sampai kapan kita bisa punya napas kan. Betul. Nah, sudah ada yang senior, masih ada yang banyak masih muda. Iya. Kan belum tentu yang masih muda belakangan ya. Betul. Nah, belum tentu juga yang sudah senior belakangan kan. Betul. Jadi kita nggak pernah tahu. Jadi ya begitu kita dapat hidayah jangan Ragu-ragu. ragu-ragu, langsung jemput. Langsung. Masya Allah. Orang dari klub aja dibantai kok. Tak ada cerita kan? Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita tadi sudah mendengar kisah Ko Halim. Mudah-mudahan kisahnya Ko Halim ini bisa meningkatkan iman dan akidah Amin. umat Islam ya, insya Allah. Karena kisah-kisah seperti ini memang penting buat saudara-saudara kita yang Muslim untuk tetap bisa menjaga iman. Ya, Itu sangat penting. Ya. betul. Nah, buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, salah satunya juga untuk membina para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke nomor Bank Muamalat, nomornya sacap-sacap sape-sape. Oh, sacap-sacap sampai-sampai. Tahu dong? Mas? Tahu. Oh, orang Batam, lama di Batam pasti Ya, tahu. Sacap-sacap. Ya. Biasanya itu angka dari mana tuh? Nggak bener. Saya ketika mau buka nomor rekening di beberapa bank, saya tanya, bisa pilih nomor rekening nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Bank Muamalat menawarkan saya buka rekening. Ya Oh. sudah, boleh nggak milih nomor rekening? Boleh. Dikasih 2 nomor. Salah satunya itu. Ya udah saya pilih. Kan ngomongnya enak, sacap-sacap, sacap-sacap, Sacap-sacap sampai-sampai ya. Nah. Sacap-sacap sampai-sampai. Ya, jadi atas namanya Yayasan Garda Mualaf Indonesia, bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten yang lebih seru lagi. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ko Halim Kamsya nih ya. Kamsya. CC ya. CC. Waduh, Mas. Merokok lagi kita. Sama-sama Hokkien soalnya. Hokkien. Lu Hokkien? Hokkien. Oh, Hokkien lang. Hokkien lah. Oh, Hokkien lang. Cuman nggak bisa ngomong. Astagfirullah. Cuman denger doang tahu. Tapi denger tahu. Ngerti. Oh, berarti telinganya masih bagus kalau denger tahu. Belum budak ya. Belum budak.